Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seiman yang dirahmati Allah. Abu Jahal merupakan musuh paling jahat yang pernah ada dalam sejarah Islam. Dia sangat membenci Nabi Muhammad. Bukan sekadar benci, tapi dia terus-terusan menyakiti Nabi, baik secara fisik maupun mental. Bayangkan saja dia pernah melempar Nabi dengan kotoran saat beliau sedang salat. Dia juga berniat menginjak kepala Nabi saat beliau sedang sujud. Tidak hanya itu, Abu Jahal juga berencana melempar Nabi dengan batu besar saat beliau sedang beribadah. Yang lebih parah, dia merancang strategi untuk membunuh Nabi saat beliau sedang dalam keadaan yang tidak waspada. Sikap jahatnya terhadap Nabi membuat kaum muslimin sangat membenci Abu Jahal, bahkan menjulukinya sebagai Firaunnya umat ini. Julukan itu mencerminkan betapa kejamnya Abu Jahal kepada rakyatnya sendiri, khususnya kaum muslimin. Di video ini, kita akan mengupas tuntas tentang sosok Abu Jahal, mulai dari kebenciannya yang mendalam kepada Nabi Muhammad, hingga kematiannya yang mengenaskan. Mari kita nonton videonya sampai selesai agar kita tidak salah paham. Oke, kita mulai kisahnya dari sini. Nama asli Abu Jahal adalah Amr bin Hisham. Dia lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi dan meninggal di Badar pada tahun 624 Masehi. Abu Jahal adalah pemimpin yang dianggap bijaksana dan cerdas oleh orang-orang Quraisy. Mereka menjulukinya sebagai Abu Hakam, yang artinya bapak kebijaksanaan. Abu Jahal sering menghadiri pertemuan di Darun Nadwah, dan pendapat-pendapatnya sangat dipercayai serta sering diikuti oleh para petua Quraisy saat itu. Abu Jahal juga sering memberi makanan kepada orang-orang yang datang ke rumahnya. Ketika tamu datang, dia selalu memastikan meja makannya dipenuhi dengan roti-roti dan daging-daging yang lezat. Hal itulah yang membuatnya dijuluki Abu Hakam, karena dia terlihat sebagai sosok yang dermawan dan bijaksana. Namun, sayangnya, semua tindakan itu dilakukan bukan karena keikhlasan, melainkan dia mendapatkan pujian dari orang-orang. Walaupun terkenal bijaksana dan cerdas di mata Quraisy, kaum muslimin menjulukinya sebagai Abu Jahal, yang artinya bapak kebodohan. Tapi dia kan bijaksana, kenapa dibilang bodoh? Oke, jadi ada satu kejadian yang membuatnya dijuluki Abu Jahal atau bapak kebodohan. Suatu malam, Abu Jahal tanpa sengaja mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Keindahan ayat-ayat itu membuatnya terkesima. Dan ternyata bukan hanya Abu Jahal yang mengalami hal itu. Ada dua orang Quraisy lainnya yang juga secara diam-diam mendengarkan Nabi membaca Al-Quran dengan khusyuk. Mereka berdiri di sudut-sudut rumah Rasulullah, mendengarkan dengan penuh perhatian, hingga mereka tidak sadar bahwa malam telah berlalu. Keesokan paginya, mereka bertemu di jalan dan saling menanyakan alasan mereka berada di sana malam sebelumnya. Akhirnya, mereka jujur bahwa mereka semua telah mendengar bacaan Nabi Muhammad. Abu Jahal pun buka suara. Oke, mulai besok kita janji tidak ada yang datang ke sini lagi. Kalau sampai Quraisy tahu kita seperti ini, akan sangat berbahaya. Namun, keesokan malamnya mereka kembali melakukan hal yang sama. Diam-diam mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad di sudut rumah yang berbeda. Dan saat subuh mereka bertemu lagi di jalan. Abu Jahal menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, "Oke, kali ini serius, kita tidak boleh mengulangi ini lagi. Gawat kalau Quraisy tahu kita seperti ini." Tapi tebak apa yang terjadi keesokan harinya? Ya, mereka mengulanginya lagi, sampai akhirnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa menolak keindahan bacaan Nabi Muhammad. Parah banget kan? Setelah malam itu, mereka bertiga akhirnya saling berjanji untuk tidak lagi mendatangi rumah Rasulullah. Namun akhirnya, salah satu dari mereka bertanya, "Wahai Abu Hakam, bagaimana jika kita mengikuti ajaran Muhammad?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Jahal langsung menjawab dengan nada tegas, "Aku sudah bertekad untuk tidak akan pernah mengikuti Muhammad." Sikap keras kepala Abu Jahal ini membuatnya dijuluki sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan. Bukan karena dia tidak pintar, tetapi karena fanatismenya yang membuatnya tidak bisa menerima kebenaran yang sudah jelas di depan mata. Dia lebih memilih gengsi, lebih memilih status sosial demi sukunya daripada menerima apa yang dia pikir benar. Sikapnya ini mirip seperti iblis yang percaya bahwa Allah adalah pencipta segalanya, tetapi sombong dan menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Begitulah Abu Jahal lebih memilih harga diri dan kedudukan daripada menerima kebenaran.
Situasi di kota Mekah saat itu semakin tidak bersahabat bagi kaum muslimin. Mereka dihantam siksaan fisik, tekanan mental, bahkan ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Ironisnya, sebelum Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Islam, masyarakat Mekah menyanjung beliau dengan gelar Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya. Semua orang menghormati dan percaya kepadanya. Namun, begitu Nabi mulai menyampaikan dakwah Islam dan mengaku sebagai utusan Allah, segalanya berubah drastis. Orang-orang yang dulu memuji, kini mencaci. Yang dulu menghormati, kini memusuhi. Suatu ketika saat Nabi Muhammad hendak melaksanakan salat di Masjidil Haram, tiba-tiba Abu Jahal mendatanginya dan berkata, "Wahai Muhammad, siapa yang memperbolehkanmu beribadah di sini? Apa gunanya salat ini? Semua ini sia-sia belaka, tidak ada manfaatnya." Nabi Muhammad tidak menanggapi kata-kata Abu Jahal sedikit pun. Beliau hanya diam dan bersabar, lalu melanjutkan langkahnya menuju masjid. Melihat sikap Nabi yang tidak menggubrisnya, Abu Jahal semakin kesal. "Kenapa kau hanya diam, Muhammad? Apa kau takut kepadaku? Apa kau tidak tahu siapa aku? Aku ini pemimpin Quraisy, orang yang paling dihormati dan berpengaruh di sini." Namun, Nabi Muhammad tetap tidak menjawab. Abu Jahal semakin marah dan berniat untuk menginjak tengkuk Nabi Muhammad saat beliau sedang sujud. Namun, begitu dia hendak menginjakkan kakinya, tiba-tiba dia berlari ketakutan dengan terbirit-birit. Teman-temannya yang melihat kejadian itu bertanya, "Kenapa kau berlari, wahai Abu Hakam?" Abu Jahal menjawab dengan wajah pucat, "Waktu aku hendak menginjak tengkuk Muhammad, tiba-tiba aku melihat sebuah parit besar yang penuh dengan api menyala-nyala. Ada sayap-sayap besar yang siap menghancurkanku. Aku sangat takut." Ternyata, apa yang dilihat oleh Abu Jahal adalah tanda-tanda perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengirimkan malaikat untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari niat jahat Abu Jahal. Namun, jika kalian pikir Abu Jahal kapok setelah kejadian itu, kalian salah besar. Orang ini benar-benar memiliki kebencian yang luar biasa terhadap Nabi Muhammad. Setelah gagal mencelakai Nabi, Abu Jahal memerintahkan anak buahnya untuk membawa kotoran hewan yang sudah membusuk. Saat Nabi Muhammad sedang sujud, mereka melemparkan kotoran itu hingga mengenai kepala beliau. Saat melihat kejadian itu, Fatimah, putri Nabi Muhammad, segera datang dan membersihkan semua kotoran dengan tangannya sendiri. Abu Jahal benar-benar tidak punya hati. Dia adalah salah satu kafir Quraisy yang paling kejam. Kebenciannya kepada Nabi Muhammad begitu dalam, hingga dia lebih memilih mati dalam kekafiran daripada meninggalkan berhala dan menerima kebenaran Islam. Kekejaman Abu Jahal tidak hanya terhadap Nabi Muhammad, tetapi juga terhadap siapa saja yang mencoba membela Islam. Dia tak segan-segan menyiksa dan membunuh tanpa belas kasihan. Anak kecil itu, Ammar bin Yasir, yang saat itu masih berusia sekitar 10 tahun menyaksikan sendiri kebrutalan Abu Jahal. Ia melihat bagaimana ayahnya, Yasir, dan ibunya Sumayyah disiksa dengan kejam. Penderitaan yang dialami keluarganya begitu mendalam. Abu Jahal bahkan dengan keji menyuruh Ammar untuk mengakui seekor unta sebagai tuhannya. Sebuah penghinaan yang disengaja untuk menghancurkan mental bocah itu. Ammar yang tak tahan lagi akhirnya menangis. Namun di tengah kepedihan itu, Rasulullah menenangkan dan menasihatinya. "Wahai Ammar, jika engkau dipaksa lagi, ucapkanlah apa yang mereka mau, karena sesungguhnya hatimu tidak kufur." Pada tahun ke-13 masa kenabian, dakwah Nabi Muhammad semakin mendapatkan tantangan berat dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Mereka tidak hanya mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi, tetapi juga menyerang beliau dan para pengikutnya secara terang-terangan. Kota Mekah saat itu berada dalam keadaan kacau. Penyiksaan terhadap kaum muslimin terjadi di mana-mana. Bilal bin Rabah, Khabbab bin Al-Arat, dan banyak sahabat lainnya mengalami penderitaan yang luar biasa. Akhirnya, Nabi Muhammad mengizinkan para sahabat untuk hijrah ke Madinah dengan harapan dapat mengurangi tekanan dari kaum Quraisy. Rombongan pertama kaum muslimin mulai berangkat secara bertahap, namun Nabi sendiri masih tetap tinggal di Mekah menunggu wahyu dari Allah. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah membuat Abu Jahal semakin khawatir. Ia takut kaum muslimin akan menjadi lebih kuat di sana. Dengan penuh kemarahan, Abu Jahal berkata, "Muhammad dan para pengikutnya pergi ke Madinah dan mereka akan mendapatkan kekuatan di sana. Kita tidak boleh membiarkan ini terjadi."
Ia kemudian mengumpulkan para pemuda dari berbagai kabilah di Mekah dan merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad. Kita kepung rumah Muhammad saat tengah malam. Ketika dia sedang tidur, kita bunuh dia bersama-sama. Jika kita bersatu, tidak ada seorang pun dari Bani Hashim yang akan berani menuntut balas, katanya. Rencana ini disetujui oleh para pemimpin Quraisy. Mereka menganggap ide Abu Jahal sebagai strategi yang sangat cerdas. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Allah sudah lebih dulu memberitahu Nabi Muhammad tentang ancaman tersebut. Malaikat Jibril diutus untuk memperingatkan Rasulullah, "Wahai Muhammad, malam ini jangan tidur di tempatmu. Sesungguhnya Allah telah memerintahkanmu untuk berhijrah ke Madinah." Malam itu juga, Nabi Muhammad bersiap untuk meninggalkan Mekah. Namun, sebelum pergi, beliau meminta Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya, agar kaum Quraisy mengira bahwa beliau masih ada di sana. Ketika para pemuda Quraisy akhirnya masuk ke rumah Nabi Muhammad, mereka terkejut mendapati bahwa orang yang tidur di sana bukanlah Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Kemarahan Abu Jahal pun semakin memuncak. Ia kemudian mengeluarkan perintah agar seluruh pasukan Quraisy mencari Nabi Muhammad ke segala penjuru. Bahkan, ia menjanjikan hadiah besar bagi siapa saja yang berhasil menangkap atau membunuh Nabi Muhammad. Siapapun yang bisa membawa Muhammad ke hadapanku, hidup atau mati, akan mendapatkan 100 ekor unta, seru Abu Jahal. Namun, dengan pertolongan Allah, kaum Quraisy tidak bisa menemukan Nabi Muhammad. Beliau berhasil melanjutkan perjalanan bersama Abu Bakar hingga tiba dengan selamat di Madinah. Setelah Nabi Muhammad dan para sahabat berhasil hijrah ke Madinah, tindakan Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy semakin tak terkendali. Mereka tidak hanya merampas harta kaum muslimin, tetapi juga menjual rumah-rumah yang ditinggalkan. Hasil penjualan tersebut mereka bagi-bagikan, dan uang dari hasil rampasan itu digunakan untuk membeli barang dagangan di negeri Syam melalui kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika Nabi Muhammad mendengar kabar ini, beliau segera mengajak kaum muslimin di Madinah untuk menghadang kafilah dagang tersebut. Mengetahui rencana ini, Abu Jahal dan kaum Quraisy pun segera mengumpulkan pasukan besar untuk menghadapi kaum muslimin. Mereka berangkat menuju Badar dengan membawa 1.000 pasukan untuk bertempur. Perang Badar pun menjadi peristiwa besar yang menentukan perjalanan Islam selanjutnya. Rombongan Muslim akhirnya tiba di sebuah tempat bernama Badar, sebuah daerah yang strategis karena memiliki sumber air. Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkemah di sana. Sementara itu, pasukan Quraisy juga sudah tiba di dekat Badar. Abu Jahal, yang terkenal dengan kebenciannya terhadap Islam, membakar semangat pasukan Quraisy agar bertempur habis-habisan melawan Rasulullah dan kaum muslimin. Sebelum pertempuran dimulai, Rasulullah memanjatkan doa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, memohon kemenangan bagi kaum muslimin. Allah pun menurunkan wahyu bahwa Dia akan menolong kaum muslimin dengan mengirimkan malaikat-malaikat sebagai bala bantuan. Perang Badar pun dimulai dengan duel 1 lawan 1 antara beberapa tokoh dari kedua belah pihak. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits maju sebagai wakil kaum muslimin, sementara pihak Quraisy mengirimkan 3 pendekar mereka. Dalam duel tersebut, kaum muslimin berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Setelah duel, pertempuran besar pun terjadi. Pasukan muslim, meskipun jumlahnya lebih sedikit, bertempur dengan penuh semangat dan keyakinan. Dengan pertolongan Allah, mereka berhasil mengalahkan banyak pasukan Quraisy. Ketika pasukan Quraisy mulai tercerai-berai, Abu Jahal tetap bertahan di medan perang. Ia dikelilingi oleh 10 lapisan penjaga yang melindunginya dengan ketat. Namun, 2 pemuda dari kaum Anshar, Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Mu'awidz bin Afra, berhasil menembus pertahanannya. Mu'adz menebas kaki Abu Jahal hingga ia jatuh tersungkur. Meskipun terluka parah, Abu Jahal tetap sombong dan enggan mengakui kekalahan. Setelah pertempuran usai, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah yang dahulu sering dihina oleh Abu Jahal, mendekatinya. Dengan pedang terhunus, Ibnu Mas'ud siap mengakhiri hidup musuh besar Islam itu. Namun sebelum pedangnya ditebaskan, Abu Jahal memberi isyarat dengan matanya seakan ingin mengatakan sesuatu. Ibnu Mas'ud mendekat untuk mendengarnya, berharap ia akan mengucapkan syahadat. Namun, dengan suara lemah, Abu Jahal berkata, "Sampaikan kepada Muhammad, aku tetap menjadi musuhnya di dunia dan di akhirat."
Mendengar kesombongan Abu Jahal bahkan di saat-saat terakhir hidupnya, Ibnu Mas'ud pun menebas lehernya, mengakhiri hidupnya. Setelah perang berakhir, mayat Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy lainnya ditimbun dalam lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendatangi kuburan mereka dan berkata, "Wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, wahai para pemuka Quraisy, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Dengan kemenangan besar ini, kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan dan menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang kuat dengan pertolongan Allah." Kematian Abu Jahal menjadi simbol runtuhnya keangkuhan Quraisy dan kemenangan ini menjadi awal kebangkitan Islam sebagai kekuatan besar di Jazirah Arab. Abu Jahal dan Abu Lahab adalah dua tokoh utama dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai musuh bebuyutan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya berasal dari suku Quraisy, memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Mekah, dan sama-sama menunjukkan permusuhan yang luar biasa terhadap dakwah Islam. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara keduanya dalam sikap, tindakan, serta cara mereka menentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Jahal yang bernama asli Amr bin Hisham berasal dari Bani Maksum, salah satu kabilah terhormat dalam Quraisy. Ia adalah seorang pemimpin yang cerdas, berpengaruh, dan memiliki kedudukan tinggi dalam politik serta peperangan. Karena kecerdikannya, ia dijuluki sebagai Abul Hakam atau Bapak Kebijaksanaan oleh kaumnya. Namun, Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai Abu Jahal atau Bapak Kebodohan, karena sikap keras kepalanya dalam menolak kebenaran Islam, meskipun ia mengetahui bahwa ajaran Islam membawa kebaikan. Di sisi lain, Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi Muhammad SAW sendiri. Ia berasal dari Bani Hashim, kabilah yang sama dengan Rasulullah SAW. Statusnya sebagai paman seharusnya menjadikannya sebagai sosok pelindung. Namun justru sebaliknya, ia menjadi salah satu orang yang paling keras menentang ajaran Islam. Kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW bukan hanya didasarkan pada agama, tetapi juga faktor pribadi, terutama karena iri hati dan kebanggaan terhadap status sosialnya. Abu Jahal menunjukkan permusuhan terhadap Nabi Muhammad SAW secara terang-terangan. Ia seringkali menghasut para pemimpin Quraisy untuk menentang dakwah Islam, menyiksa kaum muslimin yang lemah, serta merencanakan berbagai strategi untuk menghalangi penyebaran Islam. Salah satu tindakan kejamnya adalah penyiksaan terhadap keluarga Yasir, yaitu Sumayyah, Yasir, dan Ammar bin Yasir. Sumayyah menjadi wanita pertama yang mati syahid akibat siksaan Abu Jahal yang membunuhnya dengan tombak. Abu Lahab memiliki cara berbeda dalam menentang Islam. Ia dan istrinya, Ummu Jamil, seringkali mencemooh, menyebarkan fitnah, dan menghalangi Nabi Muhammad SAW dengan cara yang lebih licik. Ketika Rasulullah SAW pertama kali mengumumkan dakwahnya di Bukit Syafa, Abu Lahab langsung menghina beliau dengan berkata, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami?" Perkataannya ini kemudian diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab yang menjadi bukti kutukan Allah atas dirinya. Kedua tokoh ini juga memiliki perbedaan dalam hal akhir kehidupan mereka. Abu Jahal tewas dalam Perang Badar, perang besar pertama antara kaum muslimin dan Quraisy. Ketika pertempuran memuncak, Abu Jahal menjadi target utama pasukan muslim karena kedudukannya sebagai pemimpin Quraisy. Meskipun dilindungi oleh beberapa lapis pasukan, akhirnya ia tewas di tangan dua pemuda dari kaum Anshar, Muadz bin Amr dan Muawidz bin Afrah. Setelah pertempuran usai, Abdullah bin Mas'ud memastikan kematian Abu Jahal. Saat itu dalam kondisi sekarat, Abu Jahal tetap menunjukkan kesombongannya dan tidak mau mengakui kekalahan. Sementara itu, Abu Lahab tidak ikut dalam Perang Badar, tetapi menerima kabar kekalahan Quraisy dengan penuh kemarahan. Ia diliputi kesedihan dan kegelisahan, dan tidak lama setelah itu ia menderita penyakit kulit yang menjijikan hingga dijauhi oleh keluarganya sendiri. Kematiannya sangat tragis karena tidak ada yang mau menyentuh jenazahnya. Ia akhirnya dikuburkan dengan cara yang hina. Tubuhnya dilempar ke dalam lubang dengan kayu panjang tanpa dimandikan atau dikafani dengan layak.
Meskipun sama-sama menjadi musuh besar Islam, Abu Jahal lebih dikenal sebagai seorang yang berani dan gigih dalam memerangi Islam, meskipun ia sadar bahwa ajaran Islam memiliki kebenaran. Sedangkan Abu Lahab lebih dikenal sebagai sosok yang penuh kebencian dan permusuhannya didasarkan pada iri hati serta rasa tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW secara pribadi. Akhir hidup keduanya menjadi bukti bagaimana Allah memberikan balasan kepada mereka yang menentang kebenaran dan menzalimi orang-orang yang beriman. Pengabadian Abu Lahab dalam Al-Quran terjadi sebagai bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesesatan dan permusuhannya yang luar biasa terhadap Islam. Tidak semua musuh Islam disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, tetapi Abu Lahab mendapatkan pengecualian. Ini menunjukkan betapa besarnya kesalahannya dan bagaimana ia menjadi simbol penolakan yang keras terhadap kebenaran. Salah satu faktor utama yang menyebabkan namanya diabadikan adalah karena penolakannya yang bersifat mutlak. Banyak orang kafir Quraisy yang awalnya menentang Islam, tetapi kemudian berpikir, mempertimbangkan, atau bahkan akhirnya masuk Islam. Namun Abu Lahab tidak pernah menunjukkan tanda-tanda keraguan terhadap penolakannya. Ia menutup hatinya sepenuhnya, bahkan ketika berbagai bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW telah jelas di hadapannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Lahab yang tidak hanya mengutuk Abu Lahab, tetapi juga memastikan kebinasaannya. Tidak seperti ancaman siksa yang diberikan kepada orang-orang kafir secara umum, dalam ayat ini terdapat kepastian bahwa Abu Lahab akan celaka dan masuk ke dalam api neraka. Ini adalah tanda bahwa ia akan mati dalam keadaan kafir dan tidak akan pernah mendapatkan hidayah, tidak seperti beberapa musuh Islam lainnya yang akhirnya bertaubat. Keunikan lain dalam pengabadiannya di dalam Al-Quran adalah penggunaan nama Abu Lahab. Dalam banyak ayat lain, Al-Quran menyebut tokoh-tokoh dengan nama asli mereka atau dengan sebutan yang menunjukkan kedudukan mereka, seperti Fir'aun atau Qarun. Namun, dalam kasus Abu Lahab, Allah tidak menyebutkan namanya yang asli, itu Abdul Uzza, melainkan dengan julukannya yang berarti Bapak Api yang Menyala. Ini menjadi ironi tersendiri karena menunjukkan bahwa kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, berkaitan dengan api kesombongan di dunia yang membawanya kepada api neraka di akhirat. Turunnya Quran surat Al-Lahab juga menjadi salah satu mukjizat Al-Quran. Sejak wahyu ini turun, Abu Lahab memiliki kesempatan seumur hidupnya untuk membuktikan bahwa Al-Quran salah dengan berpura-pura masuk Islam. Jika ia mengucapkan syahadat, ia bisa saja membantah kebenaran ayat ini. Namun hal itu tidak pernah terjadi, karena takdirnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang akan binasa dalam keadaan kufur. Ini menunjukkan kepastian wahyu dan bahwa tidak ada yang bisa mengubah ketetapan Allah. Pengabadian Abu Lahab dalam Al-Quran juga menegaskan bahwa kekayaan dan status sosial tidak bisa menyelamatkan seseorang dari kehancuran jika ia menolak kebenaran. Abu Lahab adalah salah satu orang terkaya di Mekah dan memiliki kedudukan tinggi di kalangan Quraisy, tetapi semua itu tidak berguna baginya. Dalam Quran surat Al-Lahab, Allah menegaskan bahwa hartanya dan usahanya tidak akan menyelamatkannya. Ini menjadi pelajaran bahwa kemuliaan di dunia tidak ada artinya jika seseorang menentang Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, istri Abu Lahab juga disebut dalam surat ini sebagai pembawa kayu bakar yang memiliki dua makna. Secara harfiah, ia sering menebar duri di jalan yang dilewati Nabi Muhammad SAW untuk menyakitinya. Secara maknawi, ia adalah penyebar fitnah yang terus mengobarkan permusuhan. Fakta bahwa keduanya disebut bersama dalam kutukan ini menunjukkan bahwa kehancuran Abu Lahab bukan hanya akibat dirinya sendiri, tetapi juga karena lingkungannya yang turut memperkuat kebenciannya terhadap Islam. Dengan demikian, pengabadian Abu Lahab dalam Al-Quran adalah bentuk penghinaan abadi bagi seorang musuh Islam yang tidak hanya menolak kebenaran, tapi juga berusaha menghancurkannya dengan segala cara. Hal ini menjadi pelajaran bagi manusia bahwa penolakan terhadap kebenaran bukan hanya akan berdampak di dunia, tetapi juga di akhirat. Itulah perbedaan kisah Abu Jahal dan Abu Lahab, dua tokoh yang menentang dakwah Rasulullah dengan cara mereka masing-masing. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan dijauhkan dari sifat-sifat mereka.
Jangan lupa like, share, dan subscribe Lauhul Mahfudz untuk kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.